Are you ready? Nah, apa saja nih kebiasaan orang Betawi dalam kehidupan sehari-hari? Nah, kita mulai dulu challenging ya. Betawi merupakan suku yang paling banyak menghuni di kota Jakarta dan sekitar Bekasi. Betawi juga termasuk suku tertua di Indonesia yang memiliki hubungan persaudaraan yang sangat erat. Meski terbilang tua, sebenarnya suku Betawi merupakan perpaduan dari berbagai kelompok etnis yang sudah lebih dulu tinggal di Jakarta. Sebut saja orang Sunda, orang Arab, orang Jawa, orang Bali, orang Sumbawa, Ambon, Melayu, dan Tionghoa. Karena perpaduan tersebut, warga Betawi memiliki budaya dan adat istiadat yang berbeda dari suku lain. Nah, dikutip dari jurnal Kebertahanan Identitas Etnis Betawi, Condet di Tengah Perubahan, karya Fitri Rizkia. Orang Betawi juga memiliki kebiasaan unik. Nah, jadi ini ada jurnal cantik ya, yang tulis oleh Fitri Rizkia. Apa aja nih kebiasaan orang Betawi? Yang pertama, orang Betawi terbiasa ceplas-ceplos dan nyablak. Udah menjadi ciri khas itu ya. Kalau ngomong ya, apalagi mama tuh. Mama kalau ngomelin bocah tuh ya, la ilaha illallah, magupak-gupakan mulu, anu. Terus kalau ketemu saudara, kalau ketemu teman, kalau ketemu perjalanan gitu ya, oh mau kemana pak? Wah. Lu paling ramai udah. Itu namanya apa, nyablak gitu ya, ceplas-ceplos nyablak. Biasanya intonasi dengan nada tinggi gitu. Omongannya itu cara gaya bicaranya dengan nada tinggi. Nah, nyablak menjadi kata pertama yang muncul ketika membicarakan orang Betawi, cing. Gaya bicara ini sudah menjadi kebiasaan yang diwariskan secara turun-temurun oleh para pendahulunya. Nah, orang Betawi cenderung tidak menyukai basa-basi. Ketika membicarakan sesuatu, mereka akan berbicara dengan apa adanya dan terkesan ceplas-ceplos atau terus terang. Jadi ceplas-ceplos ini bahasa apa namanya? Terus terang gitu ya. Langsung aja pada ke intinya. Kalau emang itu dia kurang mantap, kurang bagus gitu, langsung dikata begitu dah, gitu biasanya. Misalnya ngolah sayur asem, misalnya sayur asem amat ini gitu. atau nyayur apa gitu ya, nyayur jengkol misalnya, ngolah jengkol keras amat ini gitu. Jadi ceplas-ceplos deh, jadi apa adanya gitu. Kalau emang itu keras ya keras, udah dibilangin keras gitu. Kalau emang sayurnya kurang garam dikata gitu. Ceplas-ceplos yang pertama. Yang kedua, terbiasa nyorok ketika bulan Ramadan. Widih, tradisi nyorok bisa dilakukan orang Betawi ketika hendak memasuki bulan Ramadan, cangcing. Mengutip buku Indonesia Punya Cerita oleh Yusuf dan Tut, tradisi ini bertujuan untuk menjaga ikatan tali silaturahmi antar saudara. Nah, dalam tradisi nyorok, masyarakat Betawi membagikan bingkisan makanan kepada bapak atau ibu atau mertua atau paman atau bibi, saudara-saudara, pokoknya deh ya. Ini menjadi kebiasaan yang sudah diwariskan secara turun-temurun. Sebetulnya seperti silaturahmi kayak daerah lainnya ya, kayak suku lainnya, tapi lebih ke apa ya? Namanya dipanggil nyorok gitu kalau bahasa Betawi, nyorok, ngasih makanan, ngasih kopi, ngasih gula sama emak sama baba, bawain ikan bandeng, bawain dodol, ngasih duit ke bocah-bocah yang nyorok gitu ya. Nah, walaupun tradisi nyorok sudah mulai agak berkurang ya, kan emang sekarang udah mulai modern, tapi kebiasaan mengirim bingkisan sampai sekarang masih sering dilakukan, cing. Masih sering dilakukan ya. Bingkisan yang diberikan biasanya berupa bahan makanan seperti daging, ikan bandeng, kopi, gula, susu. Nah, ini yang lain-lainnya juga ya. Jadi kalau sekarang mungkin lebih apa ya, modern, TF gitu ya. Ditransfer gitu. Kalau dulu ngasih langsung ke orang tuanya. Oke, jadi yang ketiga, tradisi orang Betawi atau kebiasaan orang Betawi yaitu tradisi nyambat. Nah, apa itu nyambat? Nyambat itu dilakukan untuk mengajak orang lain bergotong royong melakukan suatu pekerjaan. Misalnya, ketika ingin membangun rumah, ketika memperbaiki jalan dan lain-lain. Tradisi ini diketahui masih eksis hingga saat ini. Jadi kebiasaan orang Betawi itu rempuk gitu ya, nyambat, apa nyambat. Po, nyambat po, baca sesaman.
Bang nyambet bang, baca ratib, baca apa tahlil, bang nyambet bang, bangun rumah, bisa gitu ya. Kalau biasanya masang apa tuh yang segitiga, apa tuh yang di atas rumah tuh namanya ya? Sopi-sopi. Nah, kalau masang sopi-sopi tuh orang-orang Betawi biasanya yang masih pakai kayu gitu ya. Itu nyambat tuh. Karena butuh banyak orang tuh ya untuk masang sopi-sopi itu. Jadi ini merupakan tradisi orang Betawi yang sangat tinggi, itu nyambat tuh. Nah, yang keempat yaitu tradisi orang Betawi atau kebiasaan orang Betawi itu tidak suka merantau. Apa iya? Ini dilansir dari kumparan.com ya. Jika orang Minang atau orang Jawa terkenal dengan kebiasaan merantau, tidak dengan masyarakat Betawi ini. Ada beberapa faktor yang mempengaruhinya, seperti kemapanan ekonomi dan rasa kekeluargaan yang erat. Jadi kalau orang Betawi kalau merantau tuh rasanya berat buat ninggalin emak, ninggalin baba gitu ya, ninggalin abang-abangnya udah di kampung. Kan emang kekeluargaan itu luar biasa erat sekali gitu ya. Orang Betawi lebih suka bekerja dan menjalani aktivitas di wilayah sendiri. Ini didukung dengan status Jakarta yang menjadi pusat perekonomian dan industri Indonesia. Oh, gitu ya. Kan memang Betawi kan kebanyakan di Jakarta ya, Jakarta, Bekasi. Jadi orang Betawi nggak mau merantau. Kenapa? Karena di Bekasi dan di Jakarta ini merupakan pusat perindustrian orang Indonesia. Di Jakarta kita tahu pusat ada kantor-kantor di situ semua, perekonomian berputar di situ semua. Di Bekasi ada kawasan MM 2100, kawasan industri terbesar se-Asia Tenggara. Makanya orang Betawi mungkin mikir gini ya, ngapain gue jauh-jauh ngerantau di sini ke banyak PT gitu. jadinya jadi ya nggak perlu merantau gitu mungkin ya. Jadi ya udah di sini aja sih, emang apa banyak kerjaan juga gitu. Kalau orang lain kan orang misalnya di luar Jawa atau orang Minang kan memang daerahnya masih berbeda dengan kita gitu ya. Udah belum banyak industri gitu. Jadi kudu merantau untuk mencari pekerjaan gitu, kurang lebih cacing. Lanjut lagi, ada kebiasaan orang Betawi yang berikutnya itu menyukai pantun dan pencaksilat. Nah, ini memang tradisi kita banget nih ya. Palang pintu ya, pernikahan palang pintu. Itu juga masih banyak komunitas-komunitas pencaksilat gitu ya. Yang ngawal ulama tuh kalau lagi maulid biasanya orang-orang pendekar pencaksilat gitu ya, yang pada peci merah gitu ya. Dan juga memang salah satu tokoh legendaris masyarakat Betawi yaitu si Pitung. Memang beliau jago pencaksilat tuh, tokoh pencaksilat juga ya. Makanya ini kalau bicara pencaksilat dan pantun ini identik dengan masyarakat Betawi gitu. Nah, kemudian yang berikutnya itu memiliki toleransi yang tinggi. Masyarakat Betawi memiliki rasa dan sikap toleransi yang tinggi terhadap saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Mereka dapat bekerja sama dan hidup bertetangga dengan baik. Selain itu, arus urbanisasi ke Jakarta dan hadirnya unsur-unsur kemajemukan masyarakat dan budaya di tengah kehidupan orang Betawi ini ditanggapi dengan sikap toleransi dan empati yang tinggi. Oh, bagus ya, keren ya. Kan emang iya juga yang zaman dulu emang banyak juga sejarah-sejarah ya yang mengatakan tuh orang Betawi sama orang Cina gitu ya, kawan baik gitu segala macam, dan banyak lagi dah. Nah, lanjut lagi ya. Ini kebiasaan masyarakat Betawi yaitu adalah pandai mengaji. Woi, mantap, tepuk tangan lu dong. Oke. Kehidupan masyarakat Betawi banyak dipengaruhi nilai dan ajaran agama Islam, cangcing. Ini dikutip dari Topeng Betawi oleh proyek Sasana Budaya pada tahun 1979. Anak-anak suku Betawi biasanya diusahakan untuk tamat dan pandai mengaji Al-Quran sejak kecil. Iya. Kayaknya zaman sekarang masih juga ya. Dari zaman dulu sampai zaman sekarang pokoknya tuh bocah yang namanya bocah tuh wajib ngaji tuh. Mau bisa mau kagak kayak gitu ya, yang penting datang dan harus rajin gitu ya, harus rajin tuh. Kalau orang tua kita ngajarin gitu ya, harus rajin ngaji dan jadi kebiasaan, cacing. Kalau nggak ngaji rasanya malu, kalau nggak bisa ngaji rasanya apa gitu ya gitu. Oke, itu tadi kebiasaan masyarakat Betawi yaitu pandai mengaji. Dan juga masih ada dua lagi nih, ada suka memakai pakaian tradisional. Ya, baju pangsi, celana pangsi gitu ya. Apalagi tuh.
Kalau yang ibu-ibu mungkin apa tuh ya, kain yang apa tuh, yang kayak kekemben, apa tuh kekemben sih, yang buat ngemban bocah itu kayaknya kita banget ya, Betawi banget ya. Nah, kemudian berikutnya adalah ngored. Apa itu ngored, Bang Ibnu? Ngored adalah kegiatan membersihkan dan menyiangi rumput atau tanaman pengganggu dengan menggunakan alat berbentuk cangkul yang kecil yang disebut kored. Alatnya itu namanya koredan. Kayak cangkul kecil, dia namanya koredan. Aktivitasnya namanya ngored. Nah, ini ngored menjadi tradisi yang biasa dilakukan oleh sebagian besar orang Betawi. Dikutip dari Pertemuan Ilmiah Arkeologi 4 oleh Pusat Penelitian Arkeologi Nasional tahun 1986, ini mengatakan ngored umumnya bertujuan untuk membersihkan hama dari rerumputan dan menggemburkan tanah. Tuh ya. Jadi selain itu juga ngored itu biasanya buat apa namanya, bersihin makam ya. Kayak gini, bentar lagi bulan Roah nih ya. Bulan Roah itu apa ya, banyak orang-orang Betawi yang pada bersihin makam keluarganya, bersihin makam babanya, emaknya, empengnya, engkongnya, pada ya yang dia bersih gitu. Karena di bulan Roah ini dipercaya para arwah itu meminta apa ya, meminta kalau kita itu minta dikirimin makanan gitu ya, minta dilongok gitu. Nah, jadi di bulan Roh ini banyak yang pada ngored gitu, yang banyak yang pada bersihin makam. Nah, ini memang menjadi salah satu tradisi atau kebiasaan orang-orang Betawi dari dulu sampai sekarang masih ada itu ya. Mudah-mudahan anak-anak kita, generasi Betawi semuanya ini, generasi para penerus, bisa mempertahankan tradisi dan kebiasaan yang baik ini, Encang-Encing gitu ya. Memang budaya banget ini, yang sampai hilang, jangan sampai lupa, antar aja. Pada kagak ngored lagi, udah pada gede gitu ya. Oke. Nah, itu tadi Encang-Encing beberapa kebiasaan, beberapa tradisi kebiasaan orang Betawi yang memang melekat banget sampai sekarang, dari zaman dulu sampai sekarang itu ya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi manfaat untuk Encang-Encing semuanya. Oke, pukul 8:32 waktu studio Babe. I am Rita from Omere Remix. Untuk janji yang mau gabung silakan aja, boleh di line teleponnya di 08589 4862954. Iya. Halo Bang Ibnu, masih menemani pagi hari Encang-Encing semuanya sampai tuntas nanti di pukul 10 waktu studio Babe. Oke. Yuk kita nikmati lagi deretan lagu-lagu berirama energik di 9 membuat kasih banget satu suara, sejuta telinga. Ada Linting Daun, Dua Manja spesial untuk Encang-Encing semuanya di 9 membuat kasih banget satu suara, sejuta telinga. Check the sound.